saya Suheni Handoko, saya mahasiswa dari Kampus IB Dharma Jaya, jurusan Akuntansi semester 2. Video ini saya akan menjelaskan tentang BMC atau Business Model Canvas. Nah, untuk kalian teman-teman yang belum tahu apa sih BMC itu, nah di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang BMC. BMC adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual atau lukisan agar dapat dimengerti dengan mudah. Nah, udah paham kan? Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang BMC atau Business Model Canvas usaha saya, yaitu usaha donat yang saya beri nama yaitu Donat Henny. Semangat sekali saya. Nah, di sini donat sangatlah digemari di semua kalangan dari anak kecil hingga orang dewasa dan orang tua sekalipun. Donat itu sendiri adalah makanan ringan yang gampang dicari dengan harga yang terjangkau. Zaman sekarang gimana sih kalian tidak dapat menemukan donat? Donat sangat gampang untuk dicari, mau di mall, di pinggir jalan sekalipun, di pasar dan dimanapun, dengan harga yang sangat-sangat murah dan ramah kantong untuk semua kalangan, dari kalangan menengah sampai kalangan ke atas. Nah, sekarang saya akan menganalisis BMC dari usaha saya, yaitu donat. Nah, yang pertama-tama, oh ya, sebelumnya kalian kan belum tahu kan BMC itu dibagi menjadi 9 bagian. Nah, di sini saya akan menjelaskan 9-nya dalam bentuk usaha saya. Sekarang yang pertama-tama adalah customer segment. Customer segment pertama-tama organisasi harus menetapkan siapa yang harus dilayani. Nah, di usaha saya ini kan, target utama saya adalah menjual produk untuk semua umur kecuali balita. Ya, balita minum susu. Menjual ke semua kalangan menengah sampai ke atas ya. Menjual kepada customer yang menyukai donat. Nah, pasti semua orang juga sangat menyukai donat kan. Yang kedua adalah value proposition. Value proposition membahas mengenai manfaat apa yang didapat pelanggan jika berbisnis dengan kita. Donat Henny memiliki konsep bagaimana menciptakan merek yang simpel dan mudah diingat. Donat Henny bentuknya sangat lembut dan harum. Bisa dibilang sebagai cemilan atau makanan ringan. Selain itu juga, topping dan varian saya, yang berbeda dari rasa donat pada umumnya, seperti rasa kopi dan mocha dengan harga yang murah dan terjangkau. Yang keempat itu ada channel, seperti merek tas ya. Channel menggambarkan bagaimana sebuah bisnis berkomunikasi untuk menyampaikan value dengan segmen pelanggannya agar mendapatkan nilai yang ditawarkan. Nah, usaha saya, donat saya ini bekerja sama dengan toko-toko yang cukup terkenal di area kota saya. Dan juga donat Henny juga dapat dipesan dengan aplikasi Gojek atau GrabFood. Tapi selain dipesan secara online, pelanggan juga bisa datang ke toko atau nongkrong atau mengerjakan tugas di toko dan kami akan melayani dengan sangat ramah dan sangat baik. Yang keempat, customer relationship. Nah, customer relationship membahas mengenai bagaimana hubungan kita dengan pelanggan terjalin. Sebuah toko akan terjalin jika melayani pelanggannya dengan sangat baik, kan? Nah, untuk usaha saya, kami membuat database pelanggan seperti tanggal lahir pelanggan untuk merayakan atau memberikannya diskon, dan kami juga akan memberikan souvenir untuk pelanggan setia. Yang kelima adalah revenue stream. Nah, revenue stream bagaimana kita mendapatkan pendapatan dari sebuah produk. Nah, kita itu nggak mungkin kan hanya menjual satu produk itu saja, kita pasti juga akan menjual produk-produk yang lain jika kita membangun suatu usaha untuk mendapatkan pendapatan lebih. Nah, untuk revenue stream, usaha kita itu menjual menu minuman, kopi dan teh. Kami juga membuat lahan parkir motor dan mobil, dan kami juga membuat kartu member untuk pelanggan. Yang keenam, key activity.
kegiatan utama organisasi untuk dapat menciptakan nilai, berinovasi, mengeluarkan varian setiap bulannya. Kita tidak mau memiliki produk yang atau makanan atau donat yang rasanya itu-itu saja. Kami membuat berbagai rasa setiap bulannya agar pelanggan tidak bosan dan tidak bosan lah untuk makan dan mencoba produk kita gitu. Kami juga memiliki pemilihan kopi dan teh yang baik karena kami menjual teh dan kopi selain donat, memakai tepung yang berkualitas tinggi dan bahan baku yang lain juga berkualitas tinggi. Dan kami juga melakukan aktivitas proses recruitment dan training. Nah, untuk yang ketujuh, key research. Nah, yang ketujuh ini mewujudkan tujuan bisnis dengan cara mengelola sumber daya manusia dan bahan baku. Gak mungkin membangun suatu usaha tapi kita tidak memiliki orang-orangnya, tidak memiliki yang lainnya, bahan baku dan sumber daya manusia. Nah, untuk usaha saya memiliki HRD, Store Manager, dan pekerja donat Henny. Nah, yang kedelapan adalah key partnership. Pihak-pihak yang bekerja sama dengan usaha kita. Nah, kan gak mungkin kita hanya membangun suatu usaha itu hanya kita saja. Kita pasti harus bekerja sama dengan yang lain untuk mengembangkan usaha kita. Nah, dari usaha saya bekerja sama dengan toko-toko donat yang lain dan juga saya bekerja sama dengan perusahaan tepung yang sangat terkenal dengan kualitas yang lumayan cukup bagus. Dan yang terakhir itu adalah cost structure atau struktur pembagian bisnis. Nah, donat saya ini atau usaha saya ini memiliki investasi, fixed cost, overhead cost, dan variable cost. Dan yang terakhir adalah economy of scale. Nah, sudah jelas ya saya menjelaskannya. Jadi kalau misalnya kalian yang belum jelas, kalian bisa langsung tanyakan di komen. Nah, terima kasih.